Teman-teman, ini saya mau mengecek anggrek dendro saya lagi, yang udah saya sterilkan terus saya tanamkan di letakkan di pot sabut kelapa ya. Ini nantinya saya kasih mediasi sedikit, areng sedikit gitu ya, nggak banyak-banyak, sama sabut kelapa sedikit gitu saya pikir nanti ya. Tapi belum, karena saya lagi nunggu supaya akarnya jalan dulu. Nah, tapi ini tunasnya udah mulai tumbuh ya, kecil sekali, belum kelihatan, tapi sudah apa namanya, saya sudah ngelihat sih kalau secara, mata sudah kelihatan. Nah, untuk dendro yang, terutama batangnya sudah agak tua gitu ya, itu gampang sih keluar tunasnya. Jadi ini sudah pulih. Nah, untuk, pemula ya seperti saya gitu ya, itu nanam anggrek itu ternyata, tanduk rusa itu sangat membantu sekali. Ini, percobaan saya yang pertama ya, sebelumnya di bulan, percobaan pertamanya lalu saya lanjut ke dendro. Itu sama, sama sangat membantunya tanduk rusa itu. Itu dia menjalar gitu. Terus anggrek itu akarnya cepet cepet apa namanya, cepet berkembang akarnya gitu. Jadi itu akan memudahkan untuk pemula dan juga yang cukup sibuk ya, dan juga mau praktis, menanam anggrek, itu salah satunya, mmm, ini contohnya yang dengan menggunakan tanduk rusa yang ditempelkan misalnya di papan pakis, atau juga misalnya di pohon kayu mati, ya, menurut saya ya gambarannya, karena, tanduk rusa ini, bisa menggantikan tanaman hidup, gitu. Nah, kan dia bisa ditempelkan ya. Nah, si akarnya tuh nanti akan menjalar-jalar. Jadi, eee, seperti tanaman hidup gitu si anggreknya, eee, untuk perakaran dia akan lebih kuat, nggak gampang, apa namanya, kena jamur, nggak gampang nggak gampang stres gitu, juga nggak gampang kekurangan air, akan cepat sehat. Apalagi kalau dibantu ya, jangan lupa untuk merawat tanduk rusanya, disiram deh. Tanduk rusa itu asal rajin disiram, ya, sehat. Nah, secara tidak langsung anggrek pun akan jadi sehat. Nah, ini yang kiri dengan kanan, yang kanan belum tumbuh akar, tapi nanti gondrong sama dengan yang kiri. Ini dua-duanya dendro. Ini bisa full sun, full rain, dan aman tidak repot karena ada tanduk rusa. Jadi kalau full sun, dia kuat karena akarnya itu sudah menumpang di tanduk rusa yang adem. Jadi dia nggak gampang kekeringan, nggak gampang, stres. Terus kalau kehujanan terus, dia nggak busuk karena si airnya itu dihisap oleh tanduk rusa. Jadi, si, anggrek akarnya nggak busuk karena airnya dihisap oleh si tanduk rusa. Dia hanya mendapatkan selalu kelembapan dari si tanduk rusa. Nah ini, sangat praktis gitu, sangat gampang untuk yang sibuk, nggak mau repot nanam anggrek. Nah, yang ini Cattleya, ini Mantini Cattleya-nya. Eee, ini saya tempel di papan pakis, lalu diberi mos hitam sebagai pelembab sebelum menempel Cattleya dan tanduk rusa. Ini akar-akarnya, dan yang ini Cattleya-nya Cattleya Mantini. Ini juga full sun, full rain. Nah, ini si Cattleya-nya ya, ini tanduk rusanya. Kita lihat ya, gimana perkembangan akarnya. Nah, ini akarnya. Nah, ini akarnya saya lihat perkembangannya bagus, bahkan dia sudah jalan di tanduk rusa. Ini tanduk rusanya, ini tanduk rusa, dan ini akar. Akar yang sudah nempel di Cattleya. Cattleya tuh akarnya ternyata panjang-panjang. Dia banyak sekali akar. Jadi dia senang gitu ya. Nyampe ke tanduk rusa tuh dia senang. Langsung dia kayak dapet
apa, power gitu ya, kayak tanaman hidup gitu, kayak pohon hidup. Kayak nempel di pohon hidup, jadi dia seger, kuat ya, kelihatan daun-daunnya. Saya lihatnya daunnya seger, terus kuat juga full sun, full rain. Nah ini musim hujan begini malah saya senang hujan-hujan karena dia, eee, tanduk rusanya sehat, anggreknya pun juga sehat.